kalau Paulus itu mempersembahkan spermanya. Lebih baik, supaya bermanfaat. iya, daripada fakta ini. bahwa Ya Allah yang karim, ya Allah yang dengan karim. pernyataan kalian jihad itulah arti yang Ini fakta yang sebenarnya adalah jihad juga, Paulus jihad, kawan-kawan. Lapar. Paulus juga sudah mulai berjihad. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paulus juga berjihad, mengorbankan darahnya. Ya Allah ya Karim, ini agama apa? Ajaran kayak gini. Jelas menyatakan Luar biasa agama dari ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, sekarang dikatakan apa lagi nih? Paulus mengatakan apa di dalam 1 Korintus 1 nomor 1? agama ini Orang itu harus kita persembahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Paulus dengar. Kenapa Paulus dengar. Ke gereja coba pantat pendeta. Pertanyaan saya, kenapa Paulus selalu mempersembahkan manusia kepada iblis? Jawab. Kenapa Paulus ini selalu memberi sesajen kurban kepada iblis? Kenapa? Congormu itu. Kenapa Paulus? Dalilnya mana? 1 Korintus 5 nomor 5. Teman-teman di bawah siap-siap tepuk tangan ya. Menyatakan bahwa teman-teman di bawah siap-siap tepuk tangan. Penyembah setan ini sudah mulai bertanya dalil. 1 Korintus 5, sabar. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Ayo, kenapa Paulus sedang bicara apa? Sudah baca belum? Kenapa Paulus selalu mempersembahkan manusia kepada iblis? Jawab. Enggak selalu. Itu kata yang sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Paham ya kamu? Tuhan, Hei, Anda 1 Korintus 5 nomor 5. Kenapa Paulus selalu mempersembahkan manusia kepada setan? Jawab. Inilah Ibu Rasmi, orang yang katanya mencintai teman-teman, Allah dan bagindanya, tapi ada enggak? Menjelaskan Alkitab. Teman-teman, ada nggak jawaban? Nggak ada jawabannya. Nggak ada jawaban. Karena jawaban saya, kenapa Paulus selalu mempersembahkan manusia kepada setan? Itu pertanyaan saya. Paulus tidak pernah mempersembahkan manusia. 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Konteksnya orang yang bebal seperti kita kamu. Kita serahkan dalam nama Yesus seperti kamu. Orang. Pertanyaan saya, kenapa Paulus selalu mempersembahkan orang kepada iblis? Kenapa? Jawab. Orang yang bebal seperti kamu dipersembahkan kepada iblis supaya bertobat karena dikocoh. Ini agama apa ini selalu mempersembahkan manusia ke iblis? Kenapa? Ya, supaya kan di situ dia digocok sama iblis. Dengar dulu, supaya mati, supaya kamu dikocok oleh iblis. Kenapa ada orang digocok sama iblis? Paulus digocok seperti kamu. Iblis menggocok. Orang yang bebal seperti kamu. Tadi kau bilang bahwa Paulus digocok sama iblis. Maksudnya Paulus ini 501 oleh iblis, gitu maksudnya. Kepada iblis. Itu maksudnya orang bebal seperti kamu. Yang sok santun, padahal serigala. Diri dia itu. Inilah sudah gila memang. Ini 1 Timotius 1:20. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang kupersembahkan kepada iblis. Pertanyaan saya, kenapa Paulus selalu mempersembahkan manusia kepada iblis? Kenapa?
mereka pertanyaan berbakti saya, kepada Allah, kenapa Paulus membunuh selalu manusia. menyerahkan manusia ke iblis? mereka merasa berbakti Dengan dengan memfitnah kenapa manusia. Paulus? Inilah Kenapa manusia Paulus? bebal yang menjunjung tinggi Nabi yang menyukai vagina umur 9 tahun. Kenapa Paulus suka mempersembahkan manusia ke Nabi iblis? itu Kenapa? suka anak umur 9 tahun kutanya, Kenapa Paulus Kenapa kamu selalu tidak bisa menjawab memberikan pertanyaan itu? tumbal berupa Bisa tidak kamu jawab kenapa Nabi Muhammad manusia suka? kepada iblis? Kenapa? Penghujat lanatullah. Pertanyaan saya, kenapa Paulus selalu memberikan tumbal kepada iblis berupa manusia? Itu pertanyaan saya. Ini agamamu agama apa sih? Paulus 501 gara-gara iblis. Asadap. Gimana nih agama kayak gitu? Hah? Hei, Bu Rasmi. Hah? Paulus jihad itu. Hah? Apa? Kenapa Paulus ini mengaku selalu menumbalkan manusia kepada iblis? Kenapa? Kenapa Bu Rasmi? Ini Kan- Paulus ini sebenarnya kenapa? Kenapa Paulus mempersembahkan manusia kepada iblis? Kenapa? Kok dia mempersembahkan? Supaya manusia itu mati dan rohnya terlepas dari tubuhnya, supaya dan rohnya dan ke surga. Karena roh kita yang harus naik ke surga, karena yang luar Allah biasa itu. Allah Maka itu aku roh, dan roh kita adalah anak-anak Allah. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Kita harus naik ke surga dan berkumpul bersama dengan Allah. Naik ke surga. Naik ke surga, kalian itu dipersembahkan kepada iblis, naik surga pula kau. Yaitu dengar dulu. Dengar dulu. Kalau manusia mati, Repet aja. Merepet aja ini orang ini. kalau manusia penjual pecah beling. roh keluar dari tubuh dan Apa ini? bersama Bapa di surga. Bersama Bapak itu maha suci. Mana mungkin dia mau bersama dengan pemakan babi? Ada aja. 2 Korintus 12 nomor 7, supaya aku jangan saya baca dalil, hargai dalilnya, hargai dalil Mbak Maria, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu. Maka nggak bisa diam dah ini orang, ini ibu ini. Bu Rasmi diam dulu, diam. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Ada dalilnya bang. Paulus itu digocok. Kacau aja. Ada dalilnya. 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus ini selalu digocok sama setan. Bunuh diri dia. Kenapa ini? Kok ada orang digocok sama setan? Maksudnya? Bang KTP, monitor Bang KTP. Allah. Oi Bang Juma, selamat malam Bang Juma. Iya malam saudara. Aduh, silakan Bang Juma nih. Lama. Terima kasih. Susah naiknya ini. Kita mau naik susah. Betul. Lagi di mana bang? Oh iya saya ingat teman saya nih dari Ternate. Dari NTT. Rutek Bang Juma. Rutek. Manggarai betul. Masih sering nonton debat? Semua sebenarnya sudah video Bang Juma tuh hampir semua kita nonton Bang Juma. Di gereja sebenarnya juga? yang Bang Juma, iya, yang Bang Juma jelaskan itu sudah pas itu semua tuh kalau orang mau mengerti ya. Jadi tidak ada lagi yang perlu di ini sebenarnya tanya-tanya. Tinggal mu'alaf berjamaah gitu. Amin. Jadi kan gini saudara Al-KTP kan gini. Di konsepnya Paulus
Yesus mati untuk menebus dosa, kan gitu ya? Ya. Sejatinya sekali ada penebus dosa sekali seumur hidup, tak ada lagi penebus dosa. Tapi Paulus justru mengkhianati perkataannya sendiri. Karena kenapa? Karena Paulus ternyata masih mempersembahkan manusia kepada iblis. 1 Korintus 5 nomor 15. Orang itu harus kita serahkan, kita persembahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kok dia masih menyerahkan orang kepada iblis gitu loh. Ini lucu. 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Nah, ini juga dia ingin menyamai Yesus juga. 1 Timotius 1:20, di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya mereka jera untuk menghujat. Ini kenapa ini Paulus gemar sekali mempersembahkan orang kepada iblis? Kenapa ya? Kalau di sini Bang Juma, kalau Paulus itu, Rasul Paulus itu sangat diagungkan Bang Juma. Dia ibaratnya wakilnya Yesus. Soalnya Iya. sini, iya, universitas terbesar itu Universitas Santo Paulus Bang Juma. Rumah saya Iya. belakangnya patungnya besar patungnya. Jadi sekarang setelah saya nonton Bang Juma, kalau saya tengok itu dulu kan, kalau kita lihat itu apa patung itu, kita kayak mau berdoa begitu, udah kayak setelah nonton Bang Juma tuh kita lewat begitu. kita dulu kalau kita lewat situ kita ini sekali, kita rasa apa hormat gitu. sekali. Nah sekarang kita lewat duduk situ brokoli itu udah tidak anggap lagi. Itu kawan-kawan saya bilang, ini gara-gara kita nonton Bang Juma ini kita duduk di patah. Biar sudah, teman saya bilang, apa kau patung ini kan patung dibuat dengan semen. Ketawa. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Juma itu sebenarnya ada satu ayat Bang Juma di Alkitab ya. Di film Tuhan Yesus kita nonton begini. Jadi kita pas nonton film Tuhan Yesus kita ingat, oh ini Bang Juma persis ini. Dia begini bunyinya Bang Juma. Tidak ada orang menyalakan lampu, kata Yesus kan, lalu menutupnya dan menaruhnya di bawah di bawah kursi, melainkan menaruhnya di atas meja, di atas daun pintu, biar kelihatan kan Bang Juma. Oh, berarti sesuatu yang tersembunyi, yang tersembunyi pasti akan terungkap. Maksudnya yang selama ini kita tidak tahu, karena Bang Juma kasih ibarat lampu lah, ditaruh di atas kan lilin itu, jadi bisa menerangi kegelapan gitu. Jadi kita nih kegelapan sebenarnya Bang Juma, kita nih umat kegelapan. Allah. Ya bisa dibilang gitu. Betul Bang Juma. Iya, Lukas 8, Matius 5 juga ada. Gitu Bang. Ya syukurlah kalau teman-teman minimal sudah menyadari bahwa Yesus itu orang benar, Yesus itu adalah orang yang suci, orang yang dikasihi Tuhan. Maka tidak pantas kemudian dia disetarakan dengan binatang yang ditumbalkan untuk nebus dosa. Itu nggak pantas itu. Itu tidak wajar dilakukan. Karena tidak ada nabi yang mempersembahkan manusia untuk tebus dosa. Rancu kelihatannya rancu. Kenapa? Tuhan itu kan maha mengampuni, Tuhan itu maha pengampun. Di dalam kitabnya Yahudi itu jelas dikatakan bahwa Tuhan maha pengampun. Jadi kalau Tuhan maha pengampun kemudian, ya kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus kemudian turun ke bumi menjadi manusia? Padahal katanya Tuhan itu maha pengampun. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab yang saudara pegang ya, kamar sendiri, tidur sendiri lah. Yohanes 2 misalnya.
Bagaimana kemudian orang-orang yang ada di sana itu diajarkan untuk bertobat. Karena Tuhan itu Maha Pengampun katanya. Tuhan itu Maha mengampuni, Tuhan itu kemudian berkuasa untuk menghapuskan dosa manusia. Tapi giliran suruh tidur banyak nanya, nggak usah tidur sekalian. Giliran masih aku belum mau tidur, Bu. Aku masih mau di sini. Ibu aja tidur duluan, ya. Tidurlah sana. Jadi jelas bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Maka Tuhan ketika ingin mengampuni dosa manusia, ya Dia tinggal mengatakan dosa-dosamu telah kuhapuskan. Sama seperti di Yeremia 31, 34. Jangan lagi ada orang mengajarkan tentang Tuhan, sebab mereka telah mengenal aku dan aku telah mengampuni segala dosa-dosa mereka dan tidak akan lagi mengingat-ingat dosa-dosanya. Ya udah, selesai. Kenapa pula Tuhan yang Maha Pengampun harus jadi bayi lalu menjadi tumbal di atas pohon untuk hapus dosa? Padahal Tuhan itu kan Maha Pengampun. Mazmur 130 nomor 4. Tuhan itu Maha Pengampun. Banyak data-data di dalam kitabnya Yahudi yang mengatakan itu. Kenapa harus dia datang jadi manusia lah, jadi bayi lah, dibunuhlah sama manusia ciptaannya sendiri untuk menghapus dosa? Tuhan kalau mau mengampuni dosa, ya tinggal dosamu telah kuampuni, dah selesai. Ini harus jadi orang dulu. Jadi ini hanya rekayasa orang-orang terdahulu. Seperti itu. Kalau saya sih pada prinsipnya saudara-saudara Kristen ini harus sudah mulai belajar ya, bahwa di dalam Bible itu menurut Yesus ada Yesus palsu yang datang untuk menyesatkan manusia, kan gitu. Ada Yesus palsu, nah yang disembah oleh saudara-saudara, ya itulah Yesus palsu ini. Iya, yang Bang Juma cerita yang datang ke Paulus di Pulau Patmos. Ya, di Pulau Paulus. Patmos juga, iya betul. Bercahaya itu memang benar, Bang Juma. Yesus kan datang cuma dua kali. Dua kali. Terangkat ke langit kan udah bilang nanti saya akan datang sekali lagi, sama seperti yang waktu naik ke langit kan. Iya. Kok kita pikir-pikir betul ya, kok masa Yesus nampakkan diri ke Paulus? Emang Paulus ini siapa kan gitu? Dan begini saudara, Paulus mengatakan, aku menerima Injil ini, kabar gembira ini bukan dari manusia. Ya kan? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Sedangkan di 2 Yohanes 1 nomor 7, barang siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Jadi kelihatan penyesat adalah dia yang mengaku Yesus itu, tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Itu antikristus. Nah, Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Gimana ceritanya itu? Berarti dia tidak mengakui Yesus itu manusia. Berarti dia antikristus. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Nah, Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Loh, mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Paulus ini tidak mengakui kalau Yesus itu datang sebagai manusia, karena dia mengatakan Yesus datang kepadaku bukan manusia, bukan sebagai manusia. Ya berarti Paulus lah penyesat itu, karena dia tidak mengakui Yesus itu manusia. Allahu Akbar, Masya Allah. Jelas sekali loh Bible itu menjelaskan. Coba kita sapa dulu Bang yang datang. Iya, ini. silakan. Izin. Asri Batia. Selamat malam, assalamualaikum. Asri Nim Sumo. Selamat malam, assalamualaikum.
Jam sumo. Gak ada jawaban ini. Tidur mungkin Bang. Ya, karena yang di bawah pun tapping. Ini host sama moderator nggak bisa hargai orang datang. Bukan dihargai kawan-kawan. Ditanya diam saja, begitu ya. Lanjut Guruna. Iya, Masya Allah. Ya, saya rasa gitu, dan saudara Al-KTP juga udah cukup lah pengajarannya. Udah paham betul beliau ini. Tinggal nunggu hidayah aja. Hidayah sudah Bang Juma. Sudah datang hidayah juga. Berarti tinggal bersyahadat. Sudah, setiap hari saya bahkan Bang Juma, waktu kita tidur pun video Bang Juma itu yang di YouTube saya buka sambil tidur. Demi Tuhan. Nggak selamat kalau saya bohong, bener. Sampai saya tidur Bang Juma, sampai pagi itu HP saya nyala. Karena saya tidur kamar sendiri kan, yang kakak saya kunci, jadi dia tidak bisa berkutik. Lagi pula saya pakai handset kan, pakai handset yang Bluetooth itu, jadi saya dengar sampai pagi, sampai gadget jatuh. Iya. Banyak, jadi saya udah terarah, maksudnya Bang Juma terarah dan betul semua. Kita cek dia kita benar, sesuai. Jadi bukan omong asal, ya maksudnya bukan omong ini, tapi benar-benar sesuai data. Masih sering dengar sama temannya di pos kamling, masih? Di warung Surabaya Bang Juma. Di pos sudah tidak bisa Bang Juma. Oh, udah ditegur. Iya, sudah ditegur. Pada Rius itu. Oh, pergi lihat anak-anak itu. Itu orang ada nonton itu yang debat Juma tuh. Dia bilang debat Juma, dia bilang. Berarti sudah familiar ya. Iya, itu yang debat Juma. Aku marah orang itu. Kita kena marah. Pada Rius itu yang provokator itu Pak Rius. Memang dia. Provokator. Iya, jadi kita sembunyi-sembunyi di warung Surabaya. Tadi teman saya 4 orang itu mau naik sebenarnya, cuman pas lagi habis Bang Juma syahadat itu siapa tadi itu? Profesor kok apa tuh? Iya, profesor. Ngakunya kita tuh ada 4 orang itu sudah kumpul itu Bang Juma mau naik. Yang 2 nih Protestan Bang Juma. Yang 2 nih agama Kristen dan Protestan mereka. Yang yang 2 nih Katolik. Tapi sempat ada yang syahadat juga ya, mualaf ya? Sudah 3 Bang Juma. Alhamdulillah. Pak RT, malah Pak RT lagi. Pak RT-nya yang mualaf. Iya. Kita bilang aduh Pak RT ini bisa dia yang jadi rukun tetangga, malah dia yang lebih ini duluan malah. Tapi Pak RT-nya tuh baik Bang Juma. Maksudnya dia bukan asli situ, tapi dia campuran Bang Juma. Oh. Dia campuran Magelang. Dia maksudnya ada Jawanya. Dia keturunan Jawa. Ada Magelangnya. Ibunya dia ya. Oh gitu. Bapaknya Flores. Iya. Bukan asli ini. Kalau yang teman saya 4 ini semua asli sini. Satu yang orang dari apa? Dari Larantuka. Main-main ke sini Bang Juma. Sapa dulu ya. Iya Bang. Bang Q, selamat malam. Assalamualaikum. Bang Q. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak. Hanya dengar aja. Oke. Jadi tadi Bang Al-KTP saya lihat ketika Bang Zuma mensyahadatkan, Bang Al typing di bawah, saya mau masuk Islam ini malam katanya kan. Tapi nggak ada permintaan. Nah ini sudah naik ini. Bukan Bang, tadi saya bilang kawan-kawan udah kumpul 4 orang yang mau naik tapi susah mau masuk Islam. Nah gitu. Iya, nanti mereka berjamaah ini disyahadatkan. Terus langsung 10 orang bersamaan. Amin. Saya malah berharap karena Bang Juma tuh kalau saya ikut yang di ayat tadi saya bilang itu seperti lilin yang digagalapan kan, tapi ditaruh di atas ketinggian sehingga bisa menerangi yang lain. Itu kata Yesus tuh Bang Juma.
Iya, iya, iya. Perumpamaan, iya. Tidak ada orang menyalakan lilin lalu menutupnya katanya. Terus menaruhnya di bawah kolong meja, melainkan menaruhnya di atas agar dapat menerangi yang kegelapan. Luar biasa. Sebelum Bang Zuma ini kita bilang. Iya. Ini naik lagi sih beras nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, alhamdulillah bisa ketemu langsung, bicara langsung sama Bang Juma, Masya Allah. Alhamdulillah. Dari mana, Dek? Dari Sumatera Utara, Bang. Sumatera Utara. Masih SMP? Iya, Bang. Udah SMA, Bang. Laki perempuan? Laki, Bang, laki. Kelas berapa rupanya? Kelas 2 Aliyah, Bang. Oh, di Aliyah, Masya Allah. Di mana? Di Medan, di Sumatera? Di Mandua, Mas Bang. Tapanuli Tengah. Oh, Tapanuli. Subhanallah. Iya. Ya. Teman-teman di Man itu sering dengar debat-debat lintas agama? Kalau debat-debat lintas agama jarang, Bang, karena itu kan belum dibuka gitu kalau debat-debat agama, Bang. Tapi kenapa dirimu sampai ke sini? Suka aja, Bang, nih abang debat gitu, tambah ilmu gitu, Bang. Oh iya, Masya Allah. Di sekolah ada temannya juga yang biasa dengar? Ada, Bang. Aku sih cita-citanya pengen jadi abang gitu, tahu semua kitab, terutama Injil. Karena, Bang, dari keluarga aku semua non-muslim, Bang. Oh, kok dari bisa mama gitu? Sampai dari keturunan, Bang. Oh gitu. Iya, Masya Allah. Iya. Iya, Bang. Gini, Bang, aku mau cerita dikit kan, Bang. Boleh. Jadi tadi kami kan kompromi sama Bang Samuel. Jadi ditanyanya lah, karena gimana tadi pertanyaannya? Di dalam surah Al-Baqarah katanya ayat 164. Pada penciptaan langit dan bumi katanya kan. Ada kapal siapa? Pengemudinya siapa? Juma katanya gitu, Bang. Coba lah, Bang, jelasin, Bang, biar terpojok juga, Bang. Iya. Samuel siapa? Ada Bang Samuel. Katanya gini, Bang. Juma aja udah biasa aku lawan katanya. Oh, lawan saya katanya gitu, Bang. Samuel Siahaan Gurunda itu loh temennya Mikana. Oh, Samuel Siahaan itu murid saya itu, Dek. Mikana. Murid saya itu, penghujat itu. Tapi sekarang dia sudah mulai agak berkurang hujatnya. Jadi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164 itu dijelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama' mimma fa'ahya bihil ard ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Ayat ini tidak sedang menceritakan tentang proses penciptaan. Ini tidak membahas tentang penciptaan ini. Bukan penciptaan ini yang dibahas. Ini sedang menjelaskan, sedang menerangkan beberapa keadaan. Ini sedang menjelaskan beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, pada penciptaan langit dan bumi. Keadaan yang kedua, pada pergantian malam dan siang. Keadaan yang ketiga, pada kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah kematian, dan dia ditebarkannya kemudian dalam bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Nah, ini kata Allah, kesemuanya itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Paham nggak? Paham, Bang. Jadi Allah sedang merangkum keadaan. Yang pertama,
sesungguhnya pada proses penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, bergantinya malam dan siang. Yang ketiga, kapal berlayar di laut. Yang kelima, diturunkannya air dari langit. Kemudian yang keenam, yang kelima, dihidupkannya kemudian bumi setelah kering, setelah kemudian setelah kemarau, kemudian mati rumput, datang hujan, ditumbuhkannya lagi rumput yang mati tadi. Lalu kemudian bertebarannya kemudian bermacam-macam binatang, apalagi perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Kesemua item-item ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Bukan sedang menciptakan situ, sehingga orang bahlul mengatakan kok ada penciptaan, pada saat penciptaan ada kapal lewat. Itulah lucunya orang Kristen, kalau dia tidak mengerti Al-Quran, kemudian dia ingin mentafsirkan sesuai dengan nafsu syahwat mereka sendiri. Padahal Al-Quran itu tidak bisa dimahami dengan terjemahan saja. Orang itu harus mengerti tentang ilmu-ilmu atau kaidah-kaidah Al-Quran. Berbeda dengan Bible. Bible itu hanya tulisan-tulisan orang yang tidak dikenali, yang menceritakan tentang cakupan atau hal-hal yang tercakup kepada kesaksian-kesaksian orang. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu syarat dengan ilmu bagi orang-orang yang berfikir. La ayatil liqaumi yaqilun, tanda-tanda bagi orang yang berakal, orang yang berilmu. Gitu ya, adik ya. Iya bang, tahu bang. Sudah berapa lama belajar ikut-ikut begini? Udah lama? Alhamdulillah bang, udah lumayan bang. Dari sanawiyah udah belajar tauhid bang, alhamdulillah. Dari sanawiyah kemudian aliyah. Berarti belajar tentang Riyadus Shalihin, enggak? Riyadus Shalihin belajar. Pengarangnya Imam Nawawi ya bang? Betul. Safinatun Najah belajar. Imam Nawawi itu siapa ya? Kalau Riyadus Shalihin, Safinatun Najah belajar juga? Belum bang, belum nyampe bang. Belum nyampe. Dan saya gangguan. Iyalah, nanti kalau butuh kontak saya silakan aja di DM. Iya bang. Ini bang, alhamdulillah bang, selama 2 hari 2 malam bang berdoa sama Allah. Ya Allah, jumpakan sama Bang Juma. Alhamdulillah bang, dijumpakan bang, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah itu memang betul-betul ada, ya kan bang? Iya malah. Tadi sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran surah An-Nahl Al-Baqarah ayat 164 itu. Ya kan? Iya. Assalamualaikum Bang Abang, kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua muslim di sini bang atau campur bang ya? Di dalamnya. Gurunda Zuma. Ada saudara kita masih Al-KTP. Saya izin masih dulu Gurunda ya. Iya Dinda. Teman-teman semuanya izin turun, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya udah ngantuk Gurunda. Afan Gurunda. Iya, aku pun juga sudah mengantuk ini. siap Bang Juma, siap. Sehat selalu abangku, Masya Allah. Iya, siap. Terima kasih. Ya. Kalau ada khilaf kata, kalau ada salah kata, mohon dimaafkan karena itu bukan salah saya tapi salah hostnya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sumut bulan berapa ya? Bulan 10 kali ya? Bulan 10 kayaknya saya dari sana ya. Iya. Kalau saya sih memang orang Batak, cuma saya muslim dari lahir. Kakek opung-opung juga sudah muslim semua. Jadi ada problematika ini kalau bisa disebut ini bang. Masuk komal-komal bang ya, boleh bang ya. Gimana? Ya. Jadi ada problematik kecil lah ya kan. Itu kita kan ada suku Batak ini kan
ada beberapa agama di situ. Jadi yang paling banyak tuh dua agama itu ya Kristen sama Muslim. Iya. Kita yang Muslim ini kadang seolah-olah seperti katakan dale itu dalam arti Batak yang tidak paham adat gitu kan. Sementara memang kita sebetulnya ya sudah memang ada marganya, otomatis ya sudah pastinya Batak dari awalnya. Tetapi kita opung nenek buyut kita dari Toba sana sudah lari ke pesisir. Cuman teman-teman saudara kita yang dari Nasrani menganggap kita itu seperti sebagian lah ya, sebagian kecil itu seperti apa dianggap dalam suku Bataknya lah gitu. Abang pernah dengar nggak seperti itu, cerita-cerita seperti itu untuk kawan-kawan yang Batak Muslim? Iya, biasa dengar. Istilah-istilah dale itu juga biasa sering dengar. Batak yang tidak diakui, itu nah ada itu yang komen tuh. Jadi seolah-olah Batak itu hanya milik orang Nasrani, padahal aslinya bukan agamanya ya. Orang Batak itu ya, kalau aku bilang agama luhurnya itu bukan agama Kristen gitu kan. Bukan. Dan adat tertingginya hewan yang khas ketika acara-acara itu ya, yang dijadikan hewan khasnya itu bukan babi sebetulnya, tapi kerbau. Iya. Tapi seolah-olah sekarang itu kayaknya babi lah yang jadi khasnya gitu. Gitu Bang. Ya, itulah problematik. Kadang saya lihat di TikTok itu ada yang singgung-menyinggung, padahal ya satu suku itu ya maunya kan bukan kita Muslim, bukan berarti kita kayak seperti disingkirkan dari suku itu. Iya. Tapi ada kawan-kawan yang Nasrani yang sukunya Batak mungkin bisa menanggapi lah yang persoalan seperti itu seperti apa gitu. Tapi ada satu organisasi di Medan itu saya salut. HBB. Itu organisasi besar Bang, untuk mempersatukan orang Batak. Di situ Islam, Kristen, semua agama masuk dalam organisasi HBB itu. Bagus itu organisasi HBB, karena dia menghilangkan kemudian adanya ketimpangan atau kesenjangan antar agama. HBB ini bagus ditiru kemudian oleh daerah-daerah lain yang kemudian di dalamnya ada kemajemukan dari hal keagamaan. Bagus, mereka mempersatukan orang-orang Batak dalam satu organisasi, tidak melihat dari segi agamanya. Gitu. Bahkan ada juga yang organisasi Batak Muslim Indonesia itu juga ada Bang, kalau pernah Bang dengar. Sebenarnya memang orang Batak Muslim. Ya, itulah problem-problem yang kadang-kadang kita dengar sehari-hari ya. Kalau kita buka TikTok itu muncul. Kadang jumpa sama kawan pun di perantauan ya, yang memang dia Nasrani ya Batak ya. Dibilangnya kita Batak yang yang keluar jalur lah kalau gitu. Padahal Batak itu kan agamanya bukan agama Kristen pertamanya kan ya? Bukan Bang. Malah lebih duluan Islam daripada duluan Islam daripada Kristen Katolik. Bahkan Bang, harus itu ada sejarah. Gimana? Bahkan sejarahnya Muslim itu sudah jauh sebelumnya Bang. Bahkan Abang kalau pernah dengar daerah Barus di Sumut, disitulah awal mulanya Kapur Barus itu. Kita kan dengar
sejarah dari orang-orang situ lah kan ya. Bang Juma kan Dulu zaman dulu kali, masa zaman apa, Kapur Barus itu ya diambilnya dari daerah sana untuk ke arah Mesir gitu. Iya. Bagaimana Dinda hamba Allah, mungkin ada apa tadi yang Yang lain disampaikan? mau ada yang Silakan hamba Allah. Bicara sama Bang Zuma mungkin. iya Bang Juma. Setahu ku Bang Juma kalau di Batak ya jamaah nyembah opung nabolon kalau nggak salah Bang. Opung nabolon. Kalau nggak salah Bang. Opung nabolon. Iya Bang. Oh, opung amin nabolon gitu Bang. Kenapa dia? Itu kan dari kalau nggak salah Bang dari Nabi orang itu kan sisinya Mangaraja. Sisinya Mangaraja. Iya Nabi orang itu Bang. Sampai sisinya Mangaraja berapa ya kalau nggak salah Bang? 12 kayaknya kalau nggak salah. Tapi nggak tahu juga lah Bang. Itu yang nyembah batu, yang ada namanya tempat beribadahnya dari papan itu Bang. Terus di atasnya kayak ada kapal gitu kecil. Setahu itu sih Bang. Dan di sekitar Aceh masih ada Bang rumah adatnya. Tepatnya di apa? Dia Pak? Di Sikoran. Aceh Singkil. Masih ada Bang. Menyembah opung nabolon. Menyembah opung nabolon. Iya Bang. Iya. Itu kalau nggak salah ya Bang ya. Ya kalau nggak salah berarti benar. Iya. Banyak belajar ya Dinda, Adek. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau ngomong Bang Zuma doang. Silakan. Iya, selama ini kan saya udah jadi anggota API, jadi baru kali ini ngomong Bang Zuma. Iya, gimana? Saya di Medan Bang, alhamdulillah. Oh, di Medan. Berarti sama dengan Bang Bejo, Ahi Saiful. Habib. Waktu itu saya, Masya Allah. Iya, Habib. Saya temannya istrinya. Jadi waktu waktu Bang Zuma datang di video itu. Oh, siap. Iya. Ya gitu aja Bang. Aduh seneng deh bisa naik ke atas. Terima kasih. Makasih. Iya. Salam sama teman-teman kita di sana ya. Iya. Nanti ke Medan kabar-kabarin ya yang di Medan. Siap. Ya. Insyaallah. Sehat Bang Zuma. Iya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Aris Tumorang, mungkin ada lagi mau disampaikan. Iya, mau disampaikan pada teman-teman juga di bawah mau menyapa Bang Zuma. Makasih. Aris Tumorang, sampaikan mungkin ada yang mau disampaikan sama Bang Zuma. Teman-teman di bawah ingin menyapa juga Bang Zuma. Kita beri kesempatan. Oh iya, makasih Bang Juma, makasih Bang Juma ya. Iya, makasih Bang Ari. Sehat selalu Bang. Kalau memang Bang Juma ke Sumut, main-main ke daerah sejarah, mungkin menambah-nambah wawasan. Saya pun juga butuh wawasan sebenarnya kan. Tapi amin. Insyaallah. Jejak Islam sangat banyak sana dari dulu. Sebelum masuk ke Jawa pun Islam mulainya dari sana. Siap. Makasih Bang ya. Makasih sama-sama. Sama-sama. Ya, Bang Mekah. Assalamualaikum Mekah. Mungkin ada yang mau disapa-sapa, bicara sama Bang Zuma, dipersilakan. Mekah Office. Ayo. Mumpung ada kesempatan ini sebelum kita harus Kalau di tempatnya hamba Allah ini jauh nggak dari kota Medan? Jauh ya? Jauh tempatnya. Oh, Medan kan Sumatera Utara. Iya. Jauh Bang, jauh banget Bang. Berapa jam? Kalau dari Medan 8 jam Bang. 8 jam. Oh. Ada abang lihat. Iya. Oh, Bang Juma. Halo. Ini, Bang. Siap. Gimana Bang? Ini ada kawan saya yang WA tadi kan kita mau nanya Bang Juma waktu sore itu.
Iya. Karena tidak bisa naik. Jadi pertanyaan kita tuh, beberapa teman saya bilang coba kau tanya nanti. Ya nanti saya kalau naik saya tanya. Ini saya baru ingat. Iya. Saya baca yang tadi saya ingat. Siap. Tapi jangan marah Bang Juma. Enggak. Mereka nanya, katanya betul kalau kita di Islam itu kalau misalnya mati ke neraka dulu, masuk neraka dulu baru masuk surga. Mereka bilang. Itu yang kita masa kita masuk neraka dulu, saya bilang coba tanya Bang Juma aja nanti kita tanya. Iya. Maaf. Iya Bang Juma. Nggak apa-apa. Pertanyaan itu ilmu. Kalau bertanya tentang Al-Quran itu ilmu, Bang. Jadi gini, kalau berbicara mengenai surah Maryam ayat 71 itu harus didalami materinya. Kalau sulit juga menerima penjelasan daripada Al-Quran surah Maryam ini, karena kan saya dari Facebook itu banyak orang-orang Kristen itu yang ngeyel kalau disampaikan gitu ya. Nah, maka saya katakan gini, surah Maryam ayat 71 itu di sana ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi semesta alam. Tuhan, Rabb itu artinya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Nah, di situ dikatakan bahwasanya semua manusia akan mendatangi kemudian neraka. Jadi mendatangi neraka itu bukan berarti menjadi penghuni neraka. Sama seperti kita mendatangi rumah sakit, bukan berarti kita sebagai pasien di sana. Mendatangi kuburan bukan berarti kita masuk ke dalam kuburan. Ya, mendatangi sekolah bukan berarti kita adalah siswa di situ. Mendatangi kebun bukan berarti kita di situ adalah tanaman, enggak. Jadi ketika Al-Quran mengatakan wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Kata Rabb di situ itu merujuk kepada Tuhan semesta alam. Artinya Tuhannya Kristen, Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha. Karena Tuhan itu cuma satu. Jadi di sini bercerita tentang Tuhan. Tuhan yang semuanya. Tuhan segala-galanya. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbik hatta maqdiyah. Artinya seluruh manusia itu akan mendatangi neraka, terlepas apapun agamanya. Karena di situ bukan konteks ilah, tapi Rabb. Kalau ilah itu sembahan. Sembahannya orang Kristen, sembahannya orang Islam, sembahannya orang Hindu, itu namanya ilah. Gelarnya adalah ilah, sembahan. Tapi kalau berbicara mengenai Rabb, berarti itu berbicara mengenai seluruh pencipta alam semesta ini. Yang menciptakan itu yang kemudian menginginkan kita semuanya ini mendatangi neraka. Sama seperti coba Anda lihat di dalam Markus 9 nomor 49. Kalau kita membaca Markus 9 nomor 49, di situ tertulis apa? Semua manusia akan digarami dengan api neraka. Semua manusia. Semua manusia. Nah, sedangkan di Al-Quran surah Maryam ayat 71, ayat 72 selanjutnya dikatakan, dan Allah kemudian memasukkan orang-orang yang beriman, summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiyah. Jadi ayat selanjutnya Allah mengatakan kemudian aku akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka itu dan membiarkan orang-orang yang zalim di neraka dalam keadaan berlutut. Jadi semua kita, ya silakan. Mohon maaf Bang Juma. Silakan. Bang Juma bilang, ya. Singgah, mendatangi bukannya masuk ya. Soalnya kami ini pikir masuk. Mendatangi. Karena kalau kami di Katolikan kalau mati itu kita di api pencucian. Jadi roh kami dicuci dan kami siap masuk surga, diselamatkan. Ya, kalau di ayat itu mendatangi, artinya sama, ya mendatangi, sama seperti kita mendatangi pemakaman. Kita bukan berarti masuk di kuburan, kan gitu ya?
Seperti kalau kita mengantar jenazah, kita mendatangi pemakaman. Semua kita mendatangi pemakaman, tetapi belum tentu kita yang dimakamkan di sana. Nah, untuk mengetahui lebih jauh aspek daripada yang saya sampaikan ini, kita lihat di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nazi'at ayat 34. Di situ dikatakan begini, Fa'iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar, yaitu hari kiamat telah datang, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat apa yang pernah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka, dengarkan, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Jadi neraka itu diperlihatkan oleh semua kita. Neraka semua diperlihatkan oleh kita. Kita semuanya diperlihatkan neraka itu. Wa burrisatil jahimu liman yara. Semua orang yang bisa melihat api neraka. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas ketika hidup di dunia, azaral hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggal mereka. Tuh. Tapi dikatakan kemudian, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi semua orang akan melihat neraka. Tapi yang tinggal di neraka adalah orang-orang kufur, orang-orang kafir. Dan orang-orang yang ketika hidup takut kepada Tuhan pencipta dan bumi, dan mereka kemudian tidak mengikuti hawa nafsunya. Ketika dikatakan jangan makan ini, mereka tidak makan. Jangan minum itu, mereka tidak minum. Meskipun mereka pingin kali makan, meskipun mereka pingin kali minum, tetapi karena dilarang, jangan. Maka hawa nafsunya mereka kekang. Mereka menyunat hati mereka, sehingga mereka membatasi keinginan-keinginan nafsu untuk tidak mengikuti apa yang diinginkan nafsunya, tetapi tunduk kepada perintah Tuhan. Maka Allah katakan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggal mereka. Sederhana bang untuk memahami Al-Quran itu, selama kita bisa menggunakan dasar kaidah disiplin ilmu Quran. Sekira gitu. Luar biasa, makasih Bang Juma. Masya Allah. Sama-sama bang. Saya mengerti, paham Bang. Oke teman-teman, silakan menyapa Bang Juma. Oke. Siap. Silakan, ya, Bang Juma, saya sudah 2 kali jumpa dengan Bang Juma ini. Salah ya, satu Bang. Itu adik itu, hamba Allah itu kader baik itu kebetulan satu daerah dengan saya. Saya kan tinggal di Batam, tapi saya dari Tapanuli. Jadi saya lihat dengan umur muda seperti itu, dengan tata bahasanya, ini perlu dikader ini. Ya mohon kepada host, iya. kalau dia naik diberi ruang. Siap. Cukup berani. Siap. Ya. Oke. Saya Jadi suka kita kalau butuh orang-orang generasi Bang Juma. Iya. Masya Allah. Insya Allah. Saya mendukung beliau karena dari daerah saya lihat potensinya besar, Bang Juma. Iya, makanya tadi saya minta untuk di DM biar kita tukaran nomor gitu. Iya, Bang. Ya, Bang Juma, salah satu yang mau saya apakan, saya berterima kasih. Tadi waktu Pak Prof ini saya ikut, cuma tadi ada acara pengajian sehingga saya tidak melihat beliau mualaf. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, beliau sudah mualaf. Ya, memang kalau kebenaran itu hakiki, hati itu tak bisa dibohongi, Pak Juma. Ya, kepada aku Al, kebenaran itu Pak Al tidak bisa dibohongi karena fitrah itu sama kita. Pemberian Tuhan benar. Apabila dia dibohongi, siap-siap konsekuensinya untuk menderita. Itu kira-kira Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Bang. Sehatnya Bang. Tapi yang disampaikan Abang ini betul juga Bang Juma. Iya. Kita buktinya kalau kita subuh kita pulang minum kan, kadang mabuk. Kadang kita masih dengar azan atau tidak maghrib. Itu kayak rasa bagaimana hati saya Bang Juma. Demi Tuhan Bang Juma, kayaknya saya pengen juga ikut.
Galau. Allahu Akbar, Masya Allah. Betul Bang Juma, kayak orang ini kok baik, mesti cuci kaki dulu. Kayak gimana ya? Kayak mereka tuh benar-benar takut sama Tuhan, apa? Benar-benar memuliakan yang disebut Allah tuh. Di dalam Al-Quran. Iya, lanjut. Bang Al, saya kasih analog ya, bahwa fitrah kita itu dari Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang sedih, itu sama kita. Tapi ketika itu nafsu yang berperan, disitulah perbedaan kita. Ya, jadi fitrah itu dari Allah suci. Apabila ada kita kotori, dia akan memberontak dan konsekuensinya kita menderita. Itu. Saya sudah jalan ke Yerusalem. Saya di sana 1 tahun. Saya sudah melihat bagaimana yang diagung-agungkan Kristen itu di sana tak ada. Ya Bang Juma, itu foto saya itu di Baitul Muqaddas itu. Saya sudah turun ke Baitul Muqaddas itu, dan saya sudah sholat di bawah batu itu, Bang Juma. Itulah dulu tempatnya sinagognya orang Yahudi itu. Nah, setelah diusir mereka oleh Rom, itu tempat itu dikotori itu. Itulah yang dibersihkan oleh Umar bin Khattab. Nah, itu Bang Juma. Saya sudah ke TKP, sudah melihat gereja Gesmani, dan sudah melihat tempat pembaringan yang dikatakan Yesus itu di atas batu itu. Saya sudah. Jadi ke Baitul Laham pun Bethlehem saya sudah. Saya sudah lihat TKP. Jadi Bang Juma, yang ayat setelah saya dengar semua Bang Juma, Elia Sabaktani ini memang betul lah ini orang yang meminta penyesalan. Betul lah itu kalau menurut pendapat saya itu. Siapa itu? Siapa muridnya itu Pak namanya? Yang diceritakan Bang Juma itu. Jadi bahasa Elia Sabaktani ini kan menyesal dia. Gak mungkin Yesus. Kalau Isa asli itu pasti dia nggak ngomong seperti ini. Enggak, dia pasti berserah diri. Nah, gitu. Oke Bang Al. Oke, itu aja tadi. Itu saya mau ngapakan adik saya ini. Bang Juma kayaknya ditombak ini. Ya. Assalamualaikum. Kena tombak dia ya. Tombak kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang. Ya. Ambah, adek berguru terus ya adekku ya. Adek punya potensi belajar baik-baik adek. Bapak udah tua, udah 57. Jadi saya lihat tadi adek hebat. Marga apa dek adekku? Marga Barasa Bang. Oh ya. Bapak Marga Sibuan ya. Iya Bang, iya Pak. Belajar ya, belajar. Untuk Dinda hamba Allah kalau mau bergabung di Komal ini belajar sambil mendengar nanti sering-sering lah main-main ke sini. Insya Allah banyak. Iya Bang. Abang-abang. Insya Allah. Saya mau menangis tadi Bang Juma melihat ada aku ini. Iya. Ya pesan saya sama adik ini, jangan naik ke komal-komal Kristen dan jangan sampai larut malam terus begadang, nggak baik juga kan? Iya. Karena masih sekolah begitu ya dek ya. Jangan nanti dengan semangatnya dari bapak-bapak atau ustadz-ustadz yang lain membuat adik itu biar jadi begadang atau naik komal-komal Kristen, jangan ya. Iya Bang, iya Bang. Harus tahu punya batas waktu. Punya batas waktu enak ya. Jam 10 paling lambat ya. Iya Pak. Oke, sekarang adik boleh istirahat dan tidur, nggak apa-apa, ini sudah jam 1 di sini. Ya. Gini Bang, gini Pak, aku ada pertanyaan satu lagi, bisa nggak Pak? Apa itu? Jadi kan Allah kan maha kodor ataupun maha kuasa.
Jadi pernah ditanya kan sama orang non muslim, dibilang gini, kalau memang betul Tuhan itu maha kuasa, mampu nggak dia masukin unta dalam lubang jarum gitu katanya. Terus jawab apa kayak gitu Pak. Sedangkan kan yang aku tahu kan Pak kan kudrat dan iratnya Allah itu kan segala yang masuk akal ya, yang tidak masuk akal kan di luar itu gitu. Jadi kurang mampu juga. Jaringan kan, kayaknya nih Bang Zuma ini jaringannya kayaknya ini ya. Terkenal tadi. Jadi adek gini saja. Nanti kalau adek ada pertanyaan, boleh adek DM saja. Nanti DM aja ya. Karena saya gimana ya? Udah jam 1 ini, adek nggak bagus untuk begadang seperti ini, gitu ya. Iya Gak Pak. enak ditanya sama orang tua yang lain. Nanti katanya Komal kita tidak membatasi atau bagaimana, begitu ya. Iya Pak. DM saja nanti Makasih nomornya. banyak ya Pak. Ya deh. Jazakumullah. Duluan ya Pak ya. Wa iyakum. Ya, Ya. makasih Ade ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang ini Bunda Ya, host, Bang terima Zumanya kasih. lagi. Iya Ya. Bang. Saya izin turun ya. Iya, makasih Ya, Bang. oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Abang Jumanya udah turun ya? Dia ada di bawah, tadi terpental iya. kayaknya. Saya undang lagi naik, tapi dia belum ini. Iya, mohon izin guru-guru semua. Aku mau tanya, boleh ya? Iya, silakan Bunda. Kan waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu naik ke langit ke-7 ya. Nah, kalau Nabi Isa itu kan terangkat ke langit, kalau nggak salah ada di langit kedua. Berarti ketemu nggak tuh waktu itu ya sama Nabi Muhammad? Mohon maaf. Gimana itu Bang Ustadz? Kayaknya tidak ketemu kayaknya. Ibu Muslim kan? Muslim, Pak. Jangan lagi diragukan perkara itu, babnya datang kepada bab iman Ibu ya. Jadi jangan sampai menjadi satu keraguan itu, dan jangan jadi satu pertanyaan bagi kita umat Islam, karena itu tidak gitu. meningkatkan kita punya iman. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, maaf Host, ini aku nggak ada moderator ya Host ya? Nggak ada, kita aja ini Ustadz Al-Minangkabawi yang moderator. Oh ya, tadi di bawah itu banyak yang itu tadi ada yang mau mu'alaf, mau sama Bang Zuma minta naik, nggak kebaca mungkin. Terus Sudah banyak di yang atas. komen. Ini orangnya sudah di atas. Nggak ada cewek tadi Bang. Itu bukan dia mau masuk Islam, itu penghujat itu. Oh, penghujat ya? Yang itu ya, pelajari dulu. Oke, Bapak guru semua, mohon izin turun ya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sesi sapa-sapa aja dengan Bang Zuma kayaknya ini, karena sudah jam berapa ini. Hanya Bang Zuma ini tadi ada terpental. baru masuk ini. Bang Zum. Selamat malam. Ini Bunda Nora ini, Bunda Uni Rifa bukan? Bukan ini. Hotel ini enggak. Tengok aja itu fotonya, namanya. Tengok itu bentuknya itu. Zum. Halo. Ya. Selamat malam. Malam. Ini session kita sapa-sapa Bang Zuma buat teman-teman di bawah, tapi Bang Zumanya lagi kepental ini. Halo. Ya, halo. Halo. Gimana? Oh ya Host, saya tuh naik sebenarnya kalau nggak ada moderator, saya mau bantu moderator dulu karena kan banyak ini. Ya. Siap, nggak ada soal. Kita usahakan dulu karena maksud saya ini kan sudah jam berapa. Paling tidak teman-teman yang mau naik di atas ini kan setidaknya ingin bersapa-sapa dengan Bang Zuma. Paling tidak kita. Iya, saya di bawah nggak apa-apa juga. sih. Kita fasilitasi juga kan kasihan mumpung. Tapi kalau Bang Zumanya sudah mau istirahat, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Seperti itu tadi Bang Zumanya ini terpental. Iya. Saya sudah nyimak dari di bawah sih dari tadi, cuma ini komen-komen di bawah kan
kurang kondusif kayaknya, banyak yang noise katanya kan, banyak yang nggak di mute gitu. Iya banyak sekali yang mau naik ya. Lanjut, Saya Mas. juga pusing. Lanjut, Mas. Bang Zuma ada di bawah kok, di bawah cuma ini yang baru naik ini nih. Siapa itu? Bang Zum. Gimana Bang Zum? Apa ini? Selamat malam Bang Zum. Malam. Ya, bagaimana? Ada yang bisa dibantu, Bang? Itu saya cuma mau tanya menyangkut itu ayat Al-Quran yang menceritakan yang menerima Al-Quran orang gila, Muhammad itu gila itu mana itu? Kalau Bang Hos, kalau ini ndak usah dibanting saja. Mainkan saja. Pengen susah, nggak main. Sebentar Bang. Bang Jum dari mana Bang Jum? Kristen atau Katolik Bang Jum? Saya juga Katolik, tapi saya pelajari tentang Nabi Muhammad. Jadi karena kita Katolik ini tidak mengerti tentang Nabi Muhammad, makanya kita tidak percaya. Saya ini Katolik, saya sudah baca buku-buku tentang Nabi Muhammad, risalah-risalahnya. Makanya saya tuh dekat ke nonton debat Bang Juma tuh bukan karena tanpa alasan. Ini saya jujur ini ya. Jadi kita jangan sampai ngomong begitu. Bang Juma, Nabi Muhammad itu ada satu kisah supaya Anda tahu ya, kita yang Kristen ya. Waktu dia memberi makan kepada ibu-ibu yang buta. Ibu buta itu suka menghujat Nabi Muhammad ya. Setiap hari Nabi Muhammad tetap memberikan dia makan. Begitu Nabi Muhammad wafat, ibu-ibu itu bertanya kepada orang yang lewat, "Hei, kamu tahu nggak orang yang sering berikan aku makan itu?" "Oh, Muhammad ya, dia sudah meninggal." Langsung ibu-ibu, "Oh, dia yang berikan." "Iya, itu yang ibu hujat-hujat itu, ibu maki-maki itu. Dia yang memberikan." Ya, itu. Banyak kisah Nabi Muhammad itu yang luar biasa. Saya ini Katolik tapi karena kita memang tidak mengerti ya, kita tidak tahu Nabi Muhammad seperti apa, jadi kadang kita tuh menghujat. Saya juga dulu sama kita. Tapi saya memang masih Katolik, udah pergi kayaknya, sudah turun. Iya, tapi kan di situ kan dijelaskan bahwa yang menerima kitab itu sesungguhnya orang gila. Bagaimana itu ceritanya? Nggak usah pelihara orang seperti inilah. Ini orang gila. Abang. Itu bukan orang gila menurut orang Islam atau menurut Al-Quran, tapi Allah menceritakan bahwa yang mengatakan orang gila kepada Nabi Muhammad itu orang-orang kafir. Tapi kan itu di Al-Quran. Iya di Al-Quran, tapi Allah menceritakan bahwa jangan dijelaskan dia orang-orang begini, tidak usah dijelaskan. Udah naikkan saja teman-teman yang terpending. Mungkin ada mau disampaikan begitu. Evaluasi ini saja Bang Al KTP. Jadi Bang Al, apa kekurangan kami? Buat teman-teman yang mau naik mungkin masukan saya atas nama SOS menerima masukan mungkin dari segala kekurangan kami dalam pengelolaan Komal dalam situasi sementara live. Ya kami terima semua ya masukannya. Mungkin kami ada kurang respon, di saat ada tappingan kami lambat menjawab ya. Seperti itu, mungkin ada kami host dan bersama moderator mungkin kurang tegas, terlambat mute mic-nya ya. Kami tampung semua ya masukannya teman-teman di bawah tappingan-tappingannya. Insya Allah itu jadi bahan evaluasi kita di Komal ini. Seperti itu kawan-kawan.